Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Baik, barakallah. Masya Allah, Ustaz. Kita kembali mau ngobrol-ngobrol nih, Ustaz. Nah, fadal ya. Anda mau menanyakan tentang ini, Ustaz. Masalah yang sebenarnya banyak dialami oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin ataupun masyarakat umumnya, Ustaz, tentang sebuah kehilangan, Ustaz. Ini yang lebih tepatnya kehilangan masalah dunia, Ustaz, seperti misalnya pekerjaan atau kehilangan bisnis, jadi bangkrut, atau bahkan kehilangan keluarga yang dicintai, Ustaz, seperti suami, istri, orang tua atau anak gitu, Ustaz. Sebenarnya dalam kehilangan ini sebagaimana kita bersikap, Ustaz? Bagaimana sikap kita sebagai muslim untuk menyikapi kehilangan ini, dan apakah ada kebaikan yang Allah titipkan atau berikan pada kita dalam kehilangan yang kita rasakan ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ahaga dan juga para pemirsa. Ada suatu contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menyikapi kehilangan, ya. Baik, Ustaz. Suatu ketika beliau kehilangan putranya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bagaimana Nabi SAW kehilangan putra yang sangat ia cintai, laki-laki, ya. Orang Arab pride, ya, kalau punya anak laki-laki gitu. Iya. Maka Ibrahim, ya, maka Nabi SAW sedih, ya, wal ain tazrifanil ain, jadi air matanya mengalir gitu. Maka sebagian sahabat berkata, wa anta ya Rasulullah, ya Rasulullah engkau menangis. Jadi seolah-olah para sahabat menganggap bahwasanya kalau bersedih itu tidak boleh nangis begitu. Kalau kehilangan tidak boleh nangis. Maka Nabi SAW mengatakan, innal aina tadma' wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Sungguh air mata itu memang mengalir. Baik. Boleh menangis begitu. Wal qalbu yahzan, dan hati bersedih. Tapi ingat, ini sikap kita, ya, agak wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kita tidak boleh mengucapkan kalimat kecuali yang diridai Allah Subhanahu. Maka menyikapi apapun kehilangan, maka hendaknya kita punya sikap yang benar menyikapi semua itu. Akidah kita benar sehingga apa yang keluar dari lisan kita betul-betul terjaga dari hal-hal yang bisa mengotori akidah kita sebagai seorang mukmin agak. Oleh karenanya memang dunia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, memang ya tabiatnya kita akan merasakan kehilangan. Baik. Jadi terus-menerus, dan kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini fana, akan hilang. Hanya Allah Azza wa Jalla zat yang al-awwalu wal akhiru, zat yang tidak memiliki awal, yakni abad azali, wal akhiru, zat yang tidak memiliki akhir. Kata Allah Azza wa Jalla juga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka inilah dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dunia ini ibarat tumbuh-tumbuhan. Kata dalam surah Al-Kahfi ayat 45, ya, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Ya, itulah perumpamaan dunia, kata Allah, seperti air hujan yang turun dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, lalu kemudian menyuburkan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Masyaallah. Ya, fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, lalu kemudian menjadi kering diterbangkan angin. Itulah dunia, kata Allah Azza Jalla, seperti tanaman yang ketika tumbuhnya seger, ya. Kita ngelihat enak, dunia ini seperti orang kaya, semua yang ada nampak di muka ini seperti perhiasan. Lezat. Tapi kata Allah, ya, kelezatan. Tapi kata Allah Azza Jalla, itu akan cepat hilang, seperti tumbuhan yang kadang-kadang hanya 2 bulan kemudian dia akan jadi kering, lalu kemudian diterjemahkan angin. Nah, inilah perumpamaan dunia. Jadi sikap kita adalah meyakini bahwa dunia ini memang tempat kehilangan. Betul. Kita akan kehilangan. Berbeda dengan akhirat. Akhirat itulah kekekalan. Ya, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala katakan kepada penduduk surga dan juga penduduk bumi, penduduk neraka, khuludun fala mauta fiha. Kalian semua kekal dan tidak ada kematian di dalamnya. Masya Allah. Nah, itu dia. Jadi kita harus siap-siap kehilangan. Tapi ketika kita kehilangan, sikapnya adalah mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa semua ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali, kita ini milik Allah Azza wa Jalla dan akan kembali kepadanya. Dan Allah Ta'ala memang menguji kita dengan kehilangan. Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan,
Wala nabluwannakum, lihat, perhatikan akhaga. Allah Ta'ala menggunakan kalimat dan kami pasti akan menguji kalian. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'im, dengan sesuatu berupa rasa takut, kehilangan harta, kehilangan nyawa padahal. Ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu sebuah keniscayaan hidup. Kata Allah, kami pasti akan menguji kalian dengan apa? Ya, dengan musibah berupa apa? Kehilangan nyawa, kehilangan harta, kekurangan buah-buahan. Dan itu bagian dari ujian kehidupan tabiat dunia, yang dimana dengan itu ahaga Allah Ta'ala akan menguji kita, siapa yang bersyukur, siapa yang bersabar. Itu adalah keniscayaan kehidupan yang harus kita lalui. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi boleh bersedih asal jangan berlebihan. Asal berlebihan, dan sebuah adab yang diajarkan Nabi SAW, laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal jub, dan merobek-robek kantong pakaian. Dan karena itu bukan tabiat kaum muslimin. Tabiat kaum muslimin adalah ketika dia dapat musibah, dia selalu mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengambil hikmah di balik itu. Baik. Itu dia. Nah, Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas ilmu dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallah.